Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang soleh dan solehah. Ketemu lagi dengan Ibu dengan materi kelas 8 semester GASA mengenai relasi dan fungsi. Ini video yang kedua. Ini videonya tentang fungsi ya. Hari ini tentang fungsi, dimana video yang sebelumnya itu tentang relasi dan fungsi mengenai pengertian serta menyatakan relasi dan fungsi. Mari kita lihat materinya. Untuk materi kita kali ini, kita akan buka imtaknya dulu ya. Imtaknya sama dengan materi awal, yaitu surat An-Nisa ayat 1 mengenai relasi ya, karena fungsi merupakan bagian dari relasi, dimana ini ada kata hubungan, peliharalah hubungan silaturahim ini ya. Jadi ini pesan di surat An-Nisa ayat 1. Oke. Kemudian kita akan lihat apersepsi terlebih dahulu, di mana untuk apersepsi ini adalah materi prasyarat kalian untuk memahami tentang fungsi, di mana untuk materi prasyarat ini pernah kalian pelajari waktu di kelas 7, yaitu persamaan linear satu variabel dan bagaimana cara menyelesaikan sebuah persamaan. Ini memang penuh dengan aljabar ya adik-adik, anak-anakku semua. Jadi waktu di kelas 7 kalian sudah pernah mendapatkan materi PLSV, persamaan linear satu variabel. Ini adalah salah satu contoh penyelesaiannya, di mana 3x sama dengan 2x plus 3 itu menjadi hasilnya adalah x plus 3 yang Ibu beri tanda warna kuning ini ya, hasilnya seperti itu. Kemudian ini menentukan penyelesaian dari penyelesaian persamaan, di mana persamaan itu ada y sama dengan 2x plus 7, di mana nilai x-nya itu 1,2. Ini kita akan dengan cara substitusi atau menggantikan nilai x-nya 1,2 digantikan ke persamaan y sama dengan 2x plus 7 ini sebagai prasyarat juga ya. Ini Ibu sampaikan, di mana materi ini nilai x-nya adalah 1. Jika nilai x 1 ini seperti ini ya, berarti 2 kali 1 itu 2 tambah 7 itu hasilnya 9. Kemudian yang ini x-nya 2, jadi 2 kali 2 adalah 4, 4 tambah 7 adalah 11, sehingga 9 dan 11 itu adalah sebagai penyelesaiannya gitu ya. Itu persepsinya. Sekarang kita akan masuk ke materi fungsi, di mana nanti ada materi notasi fungsi, kemudian rumus fungsi, kemudian nilai fungsi, grafik fungsi, dan yang terakhir bentuk fungsi. Ini akan kita bahas di slide kita kali ini. Ya, mari kita lihat yang pertama, yaitu tentang notasi fungsi dan rumus fungsi. Oke. Di mana fungsi itu nama lainnya adalah pemetaan yang dapat dinotasikan dengan huruf kecil anak-anakku ya, F, G, H dan sebagainya ya. Kalian boleh tuliskan dengan huruf kecil gitu notasi fungsi. Kemudian ini yang berwarna kuning ini f.2x tanda panah y. Nah, bacanya bukan begitu, bacanya adalah f memetakan x ke y gitu ya, bacanya yang ya. F memetakan x ke y, simbolnya seperti ini ya. Oke. Ini juga y sama dengan fx. Ini sama sebenarnya, seperti ini sama ya. Jadi nanti f memetakan x ke y itu jadinya seperti ini. Fx sama dengan y, atau dibaca y sama dengan f dari x. Nah, ini kita sebut sebagai rumus fungsi nantinya ya, rumus fungsi. Contohnya seperti ini. Diketahui fungsi f memetakan x ke 3x minus 5, sehingga rumus fungsi dari pemetaan tersebut adalah, kita lihat di sini. Nah, fx sama dengan 3x minus 5. Ini rumus fungsi sangat mudah, tidak seperti yang kalian bayangkan rumus yang susah. Jadi f titik 2x ini digantikan menjadi f dalam kurung x. Itu saja ya. Oke, next. Ya, materi selanjutnya itu masih mengulang materi yang lalu ya, ini domain, codomain, range dari fungsi. Tapi perbedaannya di sini Ibu hanya ingin menunjukkan apa saja sih di domain, apa saja sih di codomain dalam fungsi gitu ya. Oke.
nanti kita akan mengenal yang namanya variabel X. Ya, variabel X itu variabel domain ya, variabel bebas. Kemudian untuk kodomainnya variabel Y, variabel bergantung terhadap variabel X, sehingga nanti pada saat X dimasukkan mendapatkan daerah hasil atau range atau bayangan atau peta atau nilai fungsi. Itu sama artinya, ini semua di sini sama artinya ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang ini. Kita judulnya ambilnya nilai fungsi ya. Nilai fungsi masih sama untuk definisi yang tadi ya. Jadi nilai fungsi nama lainnya sangat banyak anak-anakku. Nilai fungsi, bayangan, peta, range, daerah hasil, nilai fx, sangat banyak namanya. Jadi kalian harus ingat-ingat nama lainnya, oke ya. Oke, kita langsung ke contoh saja. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan 2x plus 7 dengan daerah asal, ini daerah asal domainnya. Tentukan yang pertama adalah rumus fungsinya, kemudian daerah asal atau domain, kemudian daerah hasil atau range, dan jika fx sama dengan 15 maka tentukan nilai x. Jadi yang ditanyakan adalah domainnya jika diketahui range-nya. Oke ya. Next, kita akan tulis D1, D2 terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian ini D3, ini untuk mencari daerah hasil memang Ibu tidak gunakan tabel dulu yang pertama. Nanti untuk yang kedua kita gunakan tabel. Oke ya, kita lihat untuk rumus fungsinya. Seperti itu ya, ini pengubahannya. F titik 2x ini diubah menjadi F dalam kurung X. Tanda panah diubah menjadi sama dengan. Jadi hasilnya seperti ini. Gitu ya, itu saja sebenarnya. Oke, lanjut daerah asalnya 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena kita lihat di sini domainnya antara 1 sampai 6, sehingga yang dipakai adalah 2, 3, 4, dan 5, gitu ya. Kemudian daerah hasil, oke. Daerah hasil kita ambil dari daerah asal. Daerah asal itu kan variabel X ya, tadi ya kesepakatan di awal ya, daerah asal variabel X. Jadi X-nya 2, 3, 4, dan 5. Kita substitusikan ya, kita substitusikan masing-masing. Jika X sama dengan 2 maka fx nya berapa? Oke, ini 2 kali 2 4 tambah 7 11. Kemudian jika X nya sama dengan 3, caranya sama, X nya diganti menjadi 3. Kenapa? Karena di sini ya, ini dia, ini diganti menjadi 3. 2 kali 3 6 plus 7 adalah 13. Kemudian X sama dengan 4, masih sama caranya seperti itu. X sama dengan 5, sehingga daerah hasil atau range atau peta atau apa namanya sangat banyak ya, menjadi seperti ini ya. Oke, kemudian soal yang D, fx sama dengan 25 maka X nya berapa gitu ya. Ini dengan persamaan linear satu variabel, kita pindah ruas angka 7 nya gitu ya. Kemudian kita sederhanakan ruas kanan, ini kita sederhanakan ruas kanannya menjadi 18, sehingga X-nya ini 2-nya pindah menjadi dibagi 18 bagi 2 jadi 9, sehingga nilai X-nya atau domainnya adalah 9 gitu ya. Nah, ini tadi pakai tanpa tabel, maksudnya tanpa tabel fungsi ini untuk mencari daerah hasil. Ibu akan tunjukkan selanjutnya jika daerah hasil kita gunakan pakai tabel fungsi ya, seperti apa. Oke, kita tulis rumus fungsinya dulu, kemudian ini tabel cara mengisinya. Oke ya, dimana untuk yang pertama ini X ini adalah domain, kemudian ini adalah kodomain atau nanti jadi range-nya. 2x ini adalah suku pertama, ini suku kedua. Suku kedua ini adalah konstanta atau tetap ya, nanti bilangannya selalu sama hasilnya. Dimana di sini nanti isinya adalah daerah asalnya, oke ya. Seperti itu ya, daerah asalnya 2, 3, 4, 5 tadi soal tadi. Kemudian 2x maksudnya adalah 2 kali yang di sini 2, sehingga ini jadi 4, ini jadi 6, ini jadi 8, kita lihat. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang di sini karena ini konstanta nilainya tetap tidak berubah, sehingga hasilnya tetap 7 gitu. Kemudian untuk mendapatkan range-nya ya atau daerah hasilnya, kita jumlahkan 4 dan 7 gitu ya. Kita jumlahkan seperti itu. Jadi ini nilai fungsi, bayangan, peta, daerah hasil sama aja. Jadi sama hasilnya dengan yang tadi tanpa tabel gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai contoh 2.
Suatu fungsi dirumuskan Gx sama dengan minus 4x plus 3, tentukan G minus 2. G minus 2 adalah nilai fungsi, kemudian nilai A jika GA adalah minus 5. Jadi ditanyakan ini domainnya, ini domains ya. Oke, kita lihat untuk jawaban A. Oke. Nah, kita masukkan X-nya atau substitusikan X-nya menjadi minus 2 dikalikan 8 plus 3 jadi 11 gitu ya. Oke, lanjut untuk yang B, yaitu mencari domain. Mencari domain berarti A-nya tidak berubah, tetap ya. Kita mau nyari nilai A-nya. Sehingga yang ini ditulis ulang di ruas kiri ya, tanpa mengubah tanda. Kemudian yang GA kan minus 5 nih tadi, minus 5. Jadi ditulis di sebelah sini gitu ya. Kemudian tiganya pindah nih, tiganya pindah menjadi minus sehingga hasilnya minus 8. Dan A kenapa 2? Oke, karena 8 dibagi minus 8 dibagi minus 4 gitu ya, jadi sama dengan 2. Oke, next ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi grafik fungsi. Untuk grafik fungsi kita ada langkah-langkah untuk membuat tabel grafik fungsi. Yang pertama yaitu membuat tabel fungsi seperti yang tadi, kemudian menentukan himpunan pasangan berurutan dan menggambarkan titik-titik koordinat pada koordinat kartesius ya, langkah-langkahnya. Oke, langsung saja kita pakai contoh ya. Ini ada diminta untuk menggambar grafik fungsi ini ya dengan domainnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi pertama tabel fungsi, kemudian himpunan pasangan berurutan. Nah, ini tabel fungsinya dulu. Nah, ini dia. Di dalam tabel fungsi, kalian juga bisa menaruh atau menyelipkan pada baris terakhir yaitu himpunan pasangan berurutan. Jadi 0,1, 1,3 ini didapat dari 0 itu yang domain, 1 itu range-nya, dan seperti itu seterusnya ya sampai terakhir ini gitu ya. Oke. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang kita untuk soal A sudah terjawab. Sekarang kita akan membuat grafiknya. Grafiknya kita lihat, kita sudah tunjukkan ini ya. Ini untuk sumbu X ini adalah domain, untuk sumbu Y adalah kodomain, dimana ini adalah nilai Y-nya ya, fungsinya 2X plus 1. Oke, kita taruh titiknya. Yang pertama adalah 0,1, yang kedua adalah 1,3, yang ketiga 2,5, yang selanjutnya 3,7, yang selanjutnya 4,9, dan yang terakhir 5,11. Seperti itu. Dan jangan lupa digaris ya, namanya grafik fungsi, jadi harus digaris. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk fungsi ya. Bentuk fungsi ini sebenarnya sama dengan nilai fungsi, tetapi kalau bentuk fungsi bedanya nilai A di nilai B ini belum diketahui nih ya. Jadi ibu ini hanya membahas tentang fungsi linear dulu ya, ini untuk kelas 8. Jadi fungsi linearnya nilai A dan B belum diketahui, sehingga kalian tujuannya mencari nilai A dan nilai B, sebenarnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung ke contoh saja. Sebuah taksi online mempunyai tarif saat 2 km 10.000, 2 km. Pada saat 4 km itu 16.000. Jika besar tarif dapat dinyatakan dengan sebuah fungsi fx sama dengan ax plus b, tentukan tarif taksi pada saat 67 km gitu ya. Oke. Nah, bagaimana untuk menentukan? Yang pertama yaitu menentukan model matematika jika soalnya berubah soal cerita ya. Kemudian menentukan nilai koefisien A dan konstanta yang B. Kemudian menentukan bentuk fungsi, dan yang terakhir menentukan nilai fungsi. Atau kalau soal cerita, menyelesaikan permasalahan pada soal cerita itu sendiri. Oke, ini Ibu sudah tuliskan di satunya, di sini menentukan model matematikanya. Di mana pada kalimat pertama tadi, agar tulis sebuah taksi online bertarif 10.000 saat 2 km. Penulisannya seperti ini. Jadi 2 km ini sebagai variabel X, 4 ini sebagai variabel X, 10.000 sebagai variabel Y, ini juga sama gitu ya, seperti ini jadi nantinya. Kemudian untuk di 2 nilai A dan B ditanyakan, kemudian bentuk fungsi dan tarif taksi. Jadi ini urutan cara mencari untuk atau menjawab atau menyelesaikan permasalahan pada soal yang tadi ya. Next ya.
Oke, yang langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai A dan B. Oke, bagaimana caranya ya? Oke, tadi kan F2 sama dengan 10.000, F4 sama dengan 16.000. Nah, kenapa ini kok menjadi 2A? Oke, karena X-nya adalah 2, ini ya, E-nya 2, sehingga ini harus diganti dengan 2 atau disubstitusikan jadi 2A plus B sama dengan 10.000. Kalau yang ini 4, karena 4 sehingga ini jadi 4 gitu ya, 4A plus B sama dengan 16.000 gitu ya. Sehingga untuk tanda panah ke kanan gitu ya, ini jadi seperti ini ya, ini seperti ini. Nah, kita akan mencari nilai A dan B. Kalau kita mencari langsung bersama-sama nggak mungkin bisa ya. Jadi kita harus menghilangkan salah satu variabel A atau B gitu ya. Nah, kita akan menghilangkan B terlebih dahulu. Menghilangkan B, kenapa? Lebih mudah yang B, karena dengan dikurangkan saja nilai B langsung 0 gitu ya. Kita akan mengenalkan nilai B, sehingga pada saat dikurangkan, ini mohon maaf ini ditukar ya, ini nggak apa-apa, bisa minus bisa plus gitu ya, sama saja. Ini dikurangkan 2A sama dengan 6.000 sehingga A sama dengan 3.000. 3.000 nya dari mana? Oke, 6.000 bagi 2 gitu ya. Oke, lanjut. Karena nilai A-nya adalah 3.000, sehingga gantikanlah nilai A ini ke salah satu persamaan. Ibu ambil persamaan ini adalah persamaan yang pertama, 2A plus B sama dengan 10.000, ini persamaan yang pertama. Sehingga A-nya digantikan 3.000, 2 kali 3.000. Ini titik ini maksudnya kali ya, ini ya. Berarti 6.000 yang ini. Oke, sehingga B-nya adalah 4.000. 4.000 dapat dari mana? 10.000 dikurangi 6.000. Gitu, ini pindah gitu ya. Oke, sehingga didapatkan nilai A-nya 3.000 dan nilai B-nya 4.000 gitu. Gitu ya. Kita dapat nilai A dan B-nya. Sekarang kita langsung masukkan ke fungsinya sehingga oke. Karena nilai A-nya tadi 3.000, nilai B-nya 4.000, sehingga bentuk fungsinya ini. Ya, ini bentuk fungsi. Ya, ini bentuk fungsi. Tadi pertanyaannya, berapakah tarif taksi saat jaraknya 67 km? Sehingga ini sama saja F67. Jadi 67-nya ini nilai X-nya. Dimasukkan di sini, dikalikan 3.000. Jadi seperti ini, tambahkan 4.000. Hasil akhir seperti ini. Ya. Oke, sepertinya itu saja untuk materi kita fungsi untuk video kali ini. Sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu kali ini, video yang kedua. Insya Allah ada video yang pembahasan soal ya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-temanmu. Kita ketemu lagi untuk video-video selanjutnya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.